Kemiringan garis singgung, kecepatan sesaat, definisi turunan dari limit. Let's restudy, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda semua, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu pada pertemuan matematika untuk biologi. Kali ini kita akan membahas modulnya. Silahkan dibuka semua modulnya. Yang halaman kita kemarin itu belajar tentang kekontinuan terakhir ya. Nah, sekarang kita belajar tentang satu masalah dua tema di halaman 142 sampai 100. Latihannya itu sampai 153. Ada 3 topik yang akan kita bahas di topik satu masalah dua tema ini. Yang pertama adalah kemiringan garis singgung. Yang kedua itu adalah kecepatan sesaat. Kemudian yang ketiga adalah definisi turunan. Yang notasi Leibniz itu tidak ada pada silabus, kita tinggalkan. Jadi mari kita masuk pada topik yang pertama, yaitu kemiringan garis singgung. Oke, baiklah. Coba perhatikan gambar ya. Kita coba di gambar halaman 142. Oke, coba perhatikan gambar ini. Misalkan di sini ada sebuah titik C gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah titik C tambah H gitu ya. Sebuah titik C tambah H. Kemudian di sini ada ya. Tentu di sini adalah nilai FC-nya kan? Nilai FC-nya atau nilai Y dari C, FC gitu ya. Maka di sini ada titik P, C, FC gitu ya. Nah, kalau ini C tambah H, tentu di sini ada nilainya kan? Atau Y-nya tentu ada FC tambah H. Berarti titiknya di sini misalkan kita namakan titik I, berarti titik koordinatnya adalah titik C tambah H, titik FC tambah H. Nah, sekarang seperti biasa, ini kan kemiringan ya, kemiringan dari sebuah garis. Nah, itu untuk M-nya sendiri atau MPQ gitu ya, adalah ini per ini kan, ini per ini, berarti FC tambah H dikurang dengan FC gitu ya, dikurang dengan FC per H. Ini kan FC tambah H kurang FC per H ya, berarti FC tambah H dikurang dengan FC per H gitu ya. Itu adalah MPQ. Nah, sekarang bagaimana dengan kemiringannya? Bagaimana dengan kemiringan garis ini atau yang kita kenal dengan M sekan MQ ya, kemiringan dari sebuah garis. Coba kalau ini dan ini mengecil hingga H ini ya, ini Ibu gambarkan misalnya ini hanya menuju 0 sampai sini misalnya, menuju mendekati garis ini terus, mendekati garis ini terus, mendekati garis ini terus. Lama-kelamaan ketika hanya menuju 0, maka dia akan sama dengan garis ini kan. Ketika hanya menyusur akan sama dengan garis ini kan, akan sama dengan kemiringan garis ini kan. Berarti kemiringan garis, kita beri lambang M sekan MQ, itu adalah
ketika limit H menuju 0, ketika H-nya mengecil menuju 0, kan itu kan limit H menuju 0 dari ini kan? Ya, limit H menuju 0 dari FC tambah H dikurang dengan FC per H. Ya, nah ini yang ibu peta ini adalah nilai dari kemiringan. Itu kalian bisa lihat pada halaman 143. Ya, ini ada di halaman 143 bahwa kemiringan dari garis M atau ini adalah kemiringannya atau tannya M kan, itu adalah limit dari ini tadi kan, limit dari ini ketika H menuju 0. Nah, ketika H-nya menuju 0, ya, ketika H menuju 0, maka dia akan sama dengan garis ini, mengecil. Nah, maka garis ini ternyata akan menjadi kemiringannya ketika limit dari H-nya menuju 0 dari ini gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemiringan garis adalah limit dari H menuju 0 FC tambah H kurang FC per H. Ya, itu bisa kalian lihat di halaman 143. Sekarang mari kita masuk kepada, ini tadi topiknya adalah kemiringan ya, kemiringan garis singgung. Ini topik yang pertama adalah kemiringan garis singgung. Jadi ibu ulang lagi, ketika ada sebuah titik koordinat C di sini, kemudian ada sebuah titik koordinat C tambah H, tentu di sini ada fungsi FC ya, nilai Y-nya, maka di sini misalkan ada titik P, C, FC. Kemudian tentu di sini ada nilai fungsinya FC tambah H, maka kita misalkan di sini titik Q, C tambah H, FC tambah H gitu ya. Nah, panjang garis ini atau garis ini adalah apa? Mencari garis itu adalah ini kan, ini per ini kan? Ya, ini per ini, itu adalah MPQ kan? MPQ adalah ini per ini. Berarti MC tambah H kurang FC per H gitu ya. Nah, ketika H mendekati 0, mengecil menyusut, ternyata dia adalah kemiringan garis ini. Berarti kemiringan garis itu adalah ketika limit dari garis itu ketika hanya menuju 0, FC tambah H kurang FC per H. Maka inilah definisi kemiringan garis singgung. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal dari kemiringan garis singgung. Oke, mahasiswa semua, sekarang kita coba contoh soal untuk mencari kemiringan garis singgung. Itu pada halaman 147. Ibu catatkan dulu soalnya ya. Oke, sekarang kita coba contoh soal. Begini bunyi soalnya. Carilah kemiringan garis singgung kurva fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1 pada saat c sama dengan 2. Berarti ini adalah rumus kemiringan garis singgung kan? Kita pakai yang rumus ini berarti ya. Berarti cara mencari kemiringan garis singgung adalah limit H menuju 0 FC tambah H dikurang FC gitu ya per H gitu ya. Nah, sekarang coba M tan sama dengan limit H menuju 0. C-nya berapa? 2 ya. C-nya 2, pada saat C sama dengan 2 kan, berarti 2 tambah H dikurang dengan F2 gitu ya per H gitu kan. Nah, sekarang limit H menuju 0. Coba F2 tambah H berarti kita substitusikan 2 tambah H ke dalam Fx. Fx kita kan 2x kuadrat kurang 1. Kalau F2 tambah H berarti 2 dikali dengan 2 tambah H
dikuadratkan kurang 1. Kalau F2 berarti kita substitusi 2 ke dalam Fx gitu ya. Dikurang dengan F2 kita adalah ini, berarti dikurang dengan 2 kali 2 kuadrat kurang 1 gitu ya, per H. Oke, kita coba sederhanakan bentuk itu. Limit H menuju 0. Ini bagaimana menyederhanakannya? 2 kuadrat 4 berarti ya, tambah 2 kali 2 kali H, 4H gitu ya, tambah H kuadrat ya, kemudian dikurang 1 ya, kemudian dikurang dengan 2 dikuadratkan 4 kali 2 8 ini kurang 1 per H. Limit H menuju 0 berarti ini berapa? 8 tambah 8H gitu ya, ini tambah 8H kuadrat gitu ya, kurang 1, ini kurang 8, ini masuk minnya tambah 1, berarti ini bisa tewas, ini tewas, ini per H ya. Kemudian limit H menuju 0, ini bisa keluar hanya gitu ya, ini 8 tambah 8H gitu ya, kalau dikeluarkan H-nya kan, kalau dimasukkan ke dalam lagi 8H kuadrat, ini bisa habis, tinggal limit H menuju 0, 8 tambah 8H, kita substitusikan kalau mencari limit kan, berarti H-nya menuju 0, berarti ini 8 tambah 8 kali 0, berarti 8, berarti kemiringan dari M sampai Q adalah 8, berarti kemiringan garisnya adalah 8. Nah, itu dulu untuk mahasiswa semua, bagaimana kita menghitung kemiringan garis singgung dengan contoh soal dan definisi yang sudah kita definisikan. Sekarang kita masuk topik yang kedua, yaitu kecepatan sesaat. Oke mahasiswa semua, sekarang kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Coba perhatikan modulnya halaman 144. Ya, misalkan di sini ada X2, ada X1 di sini ya. Ini ada sebuah mobil gitu ya. Ini ada sebuah mobil. Maka kalian masih ingat bagaimana cara mencari kecepatan pada waktu fisika SMA gitu ya? Adalah V S per T kan? Masih ingat dengan rumus ini? Di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau ini berarti jaraknya apa? X2 kurang X1 kan? Berarti V-nya adalah X2 kurang X1 gitu ya. Kemudian dibagi dengan delta T-nya. Deltanya T-nya itu berarti T2 dikurang T1. Maka ini adalah kecepatan yang bisa kalian lihat di modulnya, itu rata-ratanya itu adalah delta X atau perpindahannya dibagi dengan delta T atau selang waktunya. Nah itu. Nah ketika kecepatan rata-ratanya itu pada saat delta T-nya mendekati 0 atau waktunya mendekati 0, nah itulah yang dikatakan dengan definisi kecepatan sesaat adalah ketika delta T-nya itu mendekati 0, berarti limit dari delta T-nya menuju 0 dari ini delta X per delta T-nya ya, delta X per delta T. Nah, inilah ini V ya, bukan XV, kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu adalah ketika delta T-nya menuju 0, berarti limit, tapi bukan 0, tapi menuju 0, delta X dari delta T.
Nah, ada lagi, kecepatan sesaat itu bisa didefinisikan juga seperti garis kemiringan garis singgung itu kan ada apa namanya itu, jaraknya gitu ya, jarak dari apa tadi tuh, kalian coba bayangkan gambarnya tadi, FC tambah H gitu ya, per dikurang dengan FC per H ketika hanya menuju 0. Itu kalian bisa lihat di halaman 144. Ternyata definisi kecepatan sesaat itu bisa juga kita definisikan menjadi seperti yang tadi itu. Ternyata itu juga kecepatan sesaat, limit H menuju 0 FC tambah H gitu ya, dikurang dengan FC per H. Nah, ini adalah juga definisi dari kecepatan sesaat. Ya, ada berapa tadi itu yang menggunakan bentuk ini? Yang pertama tadi adalah kemiringan garis singgung. Tadi ada ilustrasinya sehingga bisa menuju bahwa kemiringan garis singgung itu dapat kita cari dengan limit H menuju 0 FC tambah H dikurang FC per H gitu ya. Ternyata itu adalah kemiringan garis. Tadi ilustrasinya sudah ada kan dalam gambar segitiga dan koordinat tadi, ketika hanya menyusun mengecil sehingga kemiringan garis singgung itu dapat kita definisikan sebagai limit H menuju 0 FC tambah H kurang FC per H gitu ya. Sekarang ternyata kecepatan sesaat juga sama definisinya dengan itu, bisa kita gunakan juga ini, limit H menuju 0 FC tambah H kurang FC per H. Ini juga kecepatan, ini kecepatan sesaat pada saat delta T menuju 0. Jadi di ilustrasinya ini bisa kita pakai. Nah, begitulah mahasiswa semua topik tentang kecepatan sesaat. Sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal tentang kecepatan sesaat. Oke mahasiswa semua, sekarang kita masuk pada contoh soal tentang kecepatan dan kecepatan sesaat. Kalian bisa melihat contoh soal halaman 147, dicatatkan dulu soalnya. Oke mahasiswa semua, ada soal begini. Nana ke pasar membeli sayur dengan mengendarai sepeda motor. Jarak pasar ke rumah Nana adalah 50 km. Berapa kecepatan rata-rata dan waktu dalam jam yang Nana yang mungkin gitu ya. Berarti yang diketahui dari soal adalah jarak pasar ke rumah Nana. Berarti itu adalah apa itu? Jarak itu S berarti ya. Berarti jaraknya itu S, kita misalkan S adalah 50 km. Yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-rata dan waktu dalam jam. Berarti V ya. V. Yang ditanya adalah V, kemudian yang ditanya adalah T gitu ya. Yang ditanya adalah T. Oh, ini tadi misalkan X ya, bukan S ya. X misalnya 50 km. Nah, V tadi apa rumusnya? V itu adalah S per T ya. Kalian bisa ingat jarak dibagi dengan waktu. Atau tadi adalah delta X per delta T gitu kan. Ada X2 gitu kan. X2 kurang X1 per T2 kurang T1 gitu. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah V dan T gitu ya. Berarti kan X V kali T kan gitu kan. X adalah kecepatan atau jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Sekarang jaraknya itu diketahui 50. Nah, berarti ada banyak kemungkinan V dan T-nya. Bisa saja kecepatannya 50 gitu ya. Kecepatannya 50, T-nya 1. Kan 50 kali 1, 50 ya. Berarti ini artinya apa? Dia berjalan dengan kecepatan 50 km per jam gitu ya. Dan T-nya itu adalah misalnya 1, misalnya T1-nya adalah 1, T2-nya adalah 1, T1-nya adalah 0 gitu ya. 1 dikurang 0 kan 1 gitu ya. Bisa jadi dengan dia kecepatannya 50 dan waktunya 1 jam gitu ya, 50 km. Apalagi yang mungkin? Mungkin juga 50 itu berasal dari apa?
25 kali 2 kan bisa juga ya. 25 kali 2 kan 50 juga. Berarti ini V-nya 25 dalam kilometer per jam gitu ya, 25 kilometer per jam. Kemudian waktunya itu adalah 2 jam gitu ya. T2 kurang T1-nya adalah 2 jam, berarti 2 dikurang dengan kecepatan awalnya 0. Bisa juga dia berjalan dengan kecepatan 25 dan waktunya 2 jam gitu ya. Jadi banyak kemungkinan. Nah, kalian bisa cari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Berapa V-nya, berapa T-nya gitu ya. Contohnya itu adalah bisa dia berjalan dengan kecepatan 50 dan waktunya 1 jam. Bisa dia berjalan dengan kecepatan motornya 25 km per jam dengan waktu 2 jam. Nah, itulah contoh soal di kecepatan sesaat. Sekarang kita masuk topik yang ketiga, itu menggunakan definisi turunan dari definisi limit. Oke mahasiswa semua, sekarang kita masuk pada topik yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah menggunakan definisi turunan dari definisi limit tadi ya. Ternyata tadi definisi untuk mencari garis singgung tadi juga bisa digunakan untuk mencari definisi kecepatan sesaat. Ternyata definisi itu juga merupakan turunan. Ya, ingat turunan juga merupakan sama definisinya dengan yang tadi. Itu kalian bisa lihat di halaman 145 di bagian yang dikotakan. Oke, mahasiswa semua, kalian bisa lihat definisinya. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen, artinya turunan yang nilai sebarang c adalah ternyata rumus yang tadi juga sama dengan mendefinisikan turunan. Jadi turunan itu selain dari mencarinya misalnya turunan 2x pangkat 4, nanti kan kita cari dengan cara yang biasa digunakan untuk SMP dan SMA. Ternyata definisi turunan itu sendiri adalah limit H menuju 0 FC tambah H kurang FC per H. Itu ternyata adalah juga definisi dari turunan. Jadi turunan itu bisa kita cari dengan menggunakan ini. Nah, itu tidak terpaku lambang-lambangnya dengan itu, bisa P menuju 0, bisa misalnya kalau kita ganti titik koordinatnya dengan X dan C, bisa misalnya limit X menuju C, Fx kurang Fc, tergantung kepada simbol-simbol ini tidak pengaruh gitu ya. Yang penting ini adalah definisi dasarnya, bahwa ternyata limit H menuju 0 Fc tambah H kurang Fc per H itu adalah turunan pada saat C. Ya, turunan pada saat C. Nah, itu. Sekarang kita masuk kepada contoh soal bagaimana mencari turunan dengan menggunakan definisi limit atau kemiringan garis singgung atau kecepatan sesaat. Oke mahasiswa semua, contoh soalnya itu kita coba di halaman 148. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat ini adalah bentuk soalnya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Carilah turunan pada saat f aksen sama dengan min 1. Kalau menggunakan rumus yang berikutnya yang akan kita pelajari, ini gampang kan? Tinggal 3x kuadrat, 4x gitu ya. Tapi kita menggunakan definisi ini. Berarti kita cari dulu turunannya. Berarti f aksen pada saat itu adalah limit h menuju 0 fc tambah h dikurang dengan fc per h gitu ya. Sekarang kita substitusi fx kita apa? Ini kan x pangkat 3 tambah 2x. Berarti c tambah h-nya adalah limit h menuju 0. C tambah h kita substitusi c tambah h ke dalam fx. Berarti c tambah h berpangkat 3 ditambah dengan 2c tambah h kuadrat dikurang dengan fc. Berarti kita substitusi c ke dalam x. Berarti c pangkat
pangkat 3 ditambah dengan 2C kuadrat. Ini jangan lupa dikurung per H. Nah, kalian uraikan ini. Uraiannya Ibu langsungkan, itu ada di modulnya. Kalian silahkan cari ya. Diuraikan ini, dipangkatkan dulu ini 3, kemudian ini dikuadratkan, kemudian dikeluarkan semuanya. Sehingga bentuk akhirnya itu adalah bisa dilihat di halaman 149, H kuadrat kurang H kurang 1 per H. Ini bisa habis ya. Kita substitusi H menuju nolnya, berarti C jangan lupa ya, dimasukkan berapa? C dimasukkan min 1 kan, karena ini adalah pada saat C sama dengan min 1. C nya ganti dengan min 1. Ini diuraikan C kuadrat tambah 2CH tambah H kuadrat. Ini diuraikan pangkat 3 hingga terjadi ini gitu ya. Kemudian substitusi H menuju 0, berarti ini 0 berarti tinggal min 1. Jadi kemiringan pada turunan pada saat min 1, C sama dengan 1 adalah min 1 ya, dengan menggunakan definisi ini. Nah, demikianlah mahasiswa semua topik kita pada hari ini. Kalian bisa mengerjakan latihan halaman 151. 151 ada latihan 1, ada latihan 2, ada latihan 3. Kalian bisa gunakan itu, cari itu dan kirim ke Google Classroom. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai ketemu lagi pada minggu berikutnya. Jangan lupa tetap belajar. Kemudian maksimalkan ibadah pada bulan puasa. Kalau bisa one day one juice, sehingga kita bisa meraih semua amalan ibadah yang baik di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.